Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah atau aturan pencacahan, yaitu kita lanjutkan materi kita tentang permutasi. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Untuk tujuan pembelajarannya ya, untuk materi kali ini, jadi kita yang pertama, siswa dapat memahami konsep permutasi pada aturan pencacahan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil permutasi dari masalah kontekstual. Kita awali dengan pembagian permutasi yang akan kita pelajari. Nanti permutasi terdiri dari yang pertama, permutasi R objek dari N objek yang berbeda. Yang kedua, permutasi dari N objek yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dari beberapa N objek yang sama. Yang keempat adalah permutasi siklis atau melingkar. Nah, kita masuk ke pembelajarannya. Yang pertama adalah di sini kita akan mendefinisikan dari permutasi ya. Sebelumnya di sini kita disuruh pikirkan misalkan pada suatu lomba tebak tepat yang diikuti oleh 3 regu ya, ada regu A, regu B dan regu C, hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yakni hadiah 1 dan hadiah kedua. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Ya, anak-anak bisa kita pikirkan siapa kemungkinan yang akan mendapatkan hadiahnya dari regu A, regu B, dan regu C. Sedangkan hadiah yang tersedia itu hanya 3, hadiah pertama dan hadiah kedua. Maka yang bisa mendapatkan siapa dulu yang pertama? Misalkan yang pertama A mendapat hadiah pertama, hadiah keduanya B ya. Yang kedua A pemenang hadiah pertama, hadiah keduanya C. Yang ketiga misalkan B pemenang pertama, pemenang keduanya A. Kemudian selanjutnya B pemenang pertama, pemenang hadiah keduanya C. Ada lagi enggak yang lain? Ada lagi yang lain? Yang lain misalkan C yang sekarang yang menang. C pemenang pertama, pemenang keduanya A. Kemudian C pemenang pertama mendapat hadiah pertama, hadiah keduanya B. Ada lagi enggak yang lain anak-anak? Sudah semua ya? Di sini kita bisa melihat di sini ada AB dengan BA. AB tidak sama dengan BA. Kemudian apa lagi? Ini AC dengan CA. AC tidak sama dengan CA. Kemudian ini BC ya. BC tidak sama dengan CB. Ini ada 6 ya. Ada 6 caranya ya, kemungkinannya. Nah, kenapa seperti ini ya? Kenapa AB tidak sama dengan BA? Karena di sini urutannya diperhatikan. A pemenang hadiah pertama, B pemenang hadiah kedua. Kalau BA berarti B pemenang hadiah pertama, A pemenang hadiah kedua. Begitu juga untuk AC tidak sama dengan CA dan BC tidak sama dengan CB. Berdasarkan ilustrasi ini, maka disimpulkan di sini diberikan sebanyak N objek berbeda ya, maka sebuah permutasi K dari N objek berbeda adalah sebuah jajaran dari K objek yang
urutannya diperhatikan. Sudah ada catatannya anak ya. Urutannya diperhatikan. Seperti yang tadi ya, AB itu tidak sama dengan BA. Sedangkan disimbolkan banyaknya permutasi R objek dari N objek yang berbeda diberi notasi P ini permutasi, N-nya ini N unsur yang tersedia, R-nya ini adalah yang kita ambil atau mengambilnya. Dengan catatan di sini tentu saja N ini lebih besar dari R-nya ya. Nah, ini adalah simbol dari permutasi. Jadi permutasi N, R itu artinya kita akan membentuk R objek atau mengambil R unsur dari N unsur yang tersedia. Sebelum kita masuk ke permutasi ya, selanjutnya kita harus memahami dulu dasar dari perhitungannya, yaitu ada istilah faktorial ya. Ini ada istilah faktorial ya. Apa itu faktorial? Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ini ya Nana. Jadi ada untuk suatu N bilangan asli, N faktorial, jadi ini dibaca N faktorial ya. Ini dibaca N faktorial. Ya, ini adalah N faktorialnya dibaca. N faktorial itu dibaca didefinisikan sebagai ya, N faktorial itu berarti perkalian dari N, terus N dikurang 1, dikali lagi N kurang 2, seterusnya hingga ke 2 sampai dengan dikali 1. Atau bisa kita tulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai dengan N. Misalkan di sini 5 faktorial, berarti kita perkalian dari 5 dikali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ya, jadi mundur, boleh mundur, bisa juga maju ya anak-anak ya. Kita lanjutkan berikutnya ya. Jadi untuk faktorial itu adalah perkalian dari N sampai ke 1. Atau kita balik juga bisa dari 1 sampai perkalian ke N ya. Untuk 0 faktorial, ini aturannya untuk 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, anak-anak ya, kaidahnya. Sehingga di sini contohnya 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dikalikan 120. Ini 3 faktorial ditambah 4 faktorial. 3 faktorialnya dihitung dulu berarti 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Boleh kita tambahkan, ini 6 ditambah 24, itu 30. Selanjutnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorialnya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorialnya dihitung 3 kali 2 kali 1. Sehingga ini bisa dibagikan. Jadi hasilnya ini kita bagi ya. 3 bagi 3, 2 bagi 2, 1 bagi 1. Sehingga hasilnya 5 kali 4 adalah 20. Cara lain untuk mengerjakan ini anak-anak, bisa juga kita mengerjakan seperti ini. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kita stop sampai 3 aja. Tidak tulis ke 2 kali 1. Tapi kita cukup 3 faktorial. 3 faktorial kan artinya nanti 3 kali 2 kali 1. Kita bagi dengan yang di bawah 3 faktorial. Baru kita coret ini. Nah, ini adalah cara supaya lebih mudahnya ya. Ibu rapikan dulu penulisannya. Ini ya, di sini 5 tadi kali 4 kali 3 faktorial ya. Contohnya misalkan di sini, misalkan kita punya 10, misalkan di sini ya, misalkan sini 10 faktorial dibagi, misalkan dibagi 7 faktorial, maka kita tidak perlu menuliskan 10 sampai 1, kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial.
faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Ini coret, nanti hasilnya tinggal 10 kali 9 kali 8 ya. 720. Seperti itu ya, anak-anak ya. Itu adalah notasi faktorial. Selanjutnya kita ke materi. Yang pertama sekarang adalah permutasi dari R objek. Ini ya, ini adalah permutasi R objek dari N objek yang berbeda. Jadi di sini dilambangkan dengan permutasi NR. Itu sama juga dengan N dikali N dikurang 1. Ya, seterusnya ini N dikurang 2 dan seterusnya. Hingga N dikurang. Nah, ini bisa anak-anak lihat ya. Ini N dikurang 1, N dikurang 2, berarti selalu dikurang 1 ya. Jadi kita tuliskan ini N dikurang, karena ini R, berarti R dikurang 1. Nanti disederhanakan N negatif R. Negatif dikali R jadi negatif R, negatif kali negatif jadi positif 1. Selanjutnya, untuk pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan N dikurang R faktorial ya, sehingga ini semua anak-anak ya, ini semua ini adalah N faktorial. Ini semua adalah N faktorial ya. Jadi N dikali N kurang 1, N kurang 2, seterusnya N sampai N dikurang R. Ini kan N dikurang R ditambah 1. Kalau kita kurang 1, hasilnya nanti N dikurang R. Faktorial. Ini adalah rumus N faktorial. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah N dikurang R faktorial. Ini adalah rumus untuk permutasi ya. Rumus untuk permutasi N, R ya. Jadi R objek dari N objek yang berbeda, tidak ada yang sama ya. Contohnya di sini adalah dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari 5 angka akan disusun bilangan 3 angka ya, dengan angka tak berulang ya. Banyak bilangan yang dapat dibuat merupakan berarti karena akan disusun 3 angka, jadi R-nya 3. Kemudian dari angka-angka ini adalah N-nya. Ya, N-nya ada 5. Dimasukkanlah ke rumus permutasi 5,3. Berarti ini N-nya 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Ya, 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Ya, sudah dihitung. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial kali 3 kali 2 ya. Kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini 2 faktorial dicoret ya. Sehingga hasilnya 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Ini adalah rumus umum untuk permutasi ya, permutasi dari menyusun R objek dari N objek yang berbeda. Ini rumusnya anak ya, diingat ya. N faktorial dibagi N dikurang X faktorial. Kita lanjutkan sekarang permutasi dari N objek yang berbeda. Ini adalah perluasan dari rumus yang pertama tadi ya. Dari rumus ini anak-anak, jika R-nya sama dengan N ya, kalau R-nya sama dengan N, kita masukkan R-nya sama dengan N, jadi N dikurang N ya, sehingga 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, sehingga rumusnya adalah N faktorial. Ini adalah rumus untuk permutasi dari semua unsurnya ya. Misalkan di sini objeknya ada 3, berarti permutasi dari 3 objek yang berbeda. Nah, maka jawabannya adalah 3. Ini permutasi 3,3 ya. Itu adalah 3 faktorial, N faktorial, 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1. Contohnya di sini adalah misalkan ada unsurnya, objeknya ABC, maka kita akan membuat permutasi yang terdiri dari 3 objek. Jawabannya adalah ada 6 ya. Jadi kemungkinan jawabannya ada 6, yaitu ABC, ACB,
ya, BAC, BCA, kemudian C yang di depan CAB, CBA. Ini adalah permutasi dari n objek yang berbeda. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah permutasi dari beberapa n objek yang sama ya. Jadi kalau tadi n-nya berbeda, ya sekarang bagaimana jika n-nya ada yang sama ya? Ada beberapa yang sama, maka banyak permutasinya. Jadi misalkan di sini dari n objek itu ada n1 yang objek yang sama, n2 yang sama, dan seterusnya. Maka rumusnya adalah seperti ini anak-anak ya. Rumusnya n faktorial dibagi n1 faktorial yang sama tadi ada berapa, dikali n2 faktorial juga yang sama, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Ada berapa permutasi dari semua huruf yang terdapat pada kata matematika. Nah, bisa kita hitung dulu. Matematika ini berarti ada berapa nih? Ada 10 ya. N-nya ada 10 semuanya ya. Nah, sekarang kita lihat hurufnya yang sama. Huruf M-nya ada berapa? M-nya ada 2. Berapa lagi? Huruf A. A-nya ada 1, 2, 3. A-nya ada 3. Kemudian huruf T. T-nya ada 1, 2. Huruf E-nya. E-nya ada 1. Baru huruf apa lagi? Huruf I. I-nya ada 1. Terakhir huruf K. K-nya ada 1. Maka bisa dihitung permutasinya, berarti permutasi dari 10 unsur yang sama 2, 3, 2,1 ya, 1,1,1. Rumusnya kita tuliskan 10 faktorial dibagi ini 2 yang sama, berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali lagi ini 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali lagi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Lanjutkan. Karena bisa hitung ya. Bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ada 3 faktorial kan di bawah? Nah, 3 faktorial coret ya. Nah, 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2 faktorial lagi 2 kali 1. Dikali ya, titik. Ini semua 1 faktorial 1 ya, 1. Ini 2 kali 2 4. Nah, nanti anak-anak hasilnya tinggal dihitung. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Tinggal dihitung ya. Jawaban Ibu berapa tadi? 151.200. Ini anak-anak hitung ya, benar enggak jawabannya ini dicek. 151.200 ya. Jadi ini namanya permutasi dengan n, ada beberapa n objek yang sama ya. Ini contoh hurufnya ini. Ini dari kata matematika. Nanti untuk tugasnya nanti bisa dari namamu dibuat ada berapa permutasinya. Kita lanjutkan sekarang permutasi siklis. Nah, siklis itu melingkar. Permutasi siklis ya itu dari n unsur dirumuskan dengan ya anak-anak. Jadi untuk permutasi siklis ini dirumuskan, permutasinya adalah rumusnya n dikurang 1 dalam kurung faktorial. Ini adalah rumusnya ya untuk permutasi siklis, yaitu n dikurang 1 faktorial. Siklis itu melingkar ya, melingkar. Contohnya di sini, suatu pengurus suatu organisasi terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara sedang mengadakan rapat. Mereka duduk berkeliling.
tentukan banyak cara duduk yang dapat mereka lakukan. Duduk berkeliling, misalkan sini Ibu gambarkan ya. Nah, misalkan di sini ketuanya. Berarti di sininya lagi kemungkinan sekretaris, ini lagi adalah bendahara. Cara kemungkinan yang lain tadi siklis nih, melingkar. Berarti sama aja kalau S, B, K, B, K, S ini sama ya. K, S, B ini sama. Urutan anunya ya, melingkarnya. Yang lain, kemungkinannya lain. Di sini ketua, misalkan. Di sini adalah bendaharanya. Di sini adalah sekretaris. Maka kalau melingkar KBS ya. Atau SKB. Ya ini kan. Sama ini, kalau ini ke sini SB. BK, kalau ini BS, BSK. Ada dua aja ya kemungkinannya ya. Kalau dengan rumus berarti N-nya di sini ada seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara. Berarti N-nya ada 3. Dengan rumus berarti permutasi siklisnya ya sama dengan N dikurang 1 faktorial. Berarti sama dengan 3 dikurang 1 faktorial. 3 kurang 1 berarti 2 faktorial. Sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya, ini adalah permutasi siklisnya. Itu adalah permutasi siklis ya. Jadi melingkar sehingga dengan aturan seperti itu ya. Tadi anak-anak ya, penjelasan kita tentang permutasi ya, permutasi siklis PS. Jadi tadi kita sudah mempelajari permutasi ada 4 macam ya, permutasi siklis, permutasi N objek yang sama ya, ada beberapa yang sama, permutasi N objek, kemudian permutasi yang pertama tadi adalah R objek dari N objek yang tersedia. Demikian penjelasan Ibu, semoga bisa kalian pahami ya. Pesan Ibu, rajin-rajinlah belajar di rumah, berdoa ya, kemudian membantu orang tua, jangan lupa ya, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.